yaitu terdapat dalam pasal 330 KUH Perdata, di mana disebutkan anak adalah mereka atau orang yang belum dewasa atau belum mencapai batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya disebut sebagai subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan perdata Indonesia. Yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa di sini adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Jadi misalnya nih, ada orang yang belum genap 21 tahun tetapi dia sudah menikah, maka itu dapat dikategorikan sebagai orang dewasa dan tidak dikategorikan lagi sebagai anak-anak. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga memberikan definisi mengenai anak, yaitu terdapat dalam pasal 47 ayat 1, di mana disebutkan di sini bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, di mana mereka ini masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan juga selama status itu belum dicabut dari dirinya. Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia juga membagi mengenai kedudukan anak, di mana ada dua di sini. Yang pertama itu adalah anak sah, di mana anak sah ini merupakan anak yang lahir dan juga tumbuh sepanjang perkawinan ayah ibunya. Kriteria perkawinan yang sah itu diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, di mana perkawinan yang sah itu dilangsungkan berdasarkan aturan agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah anak tidak sah. Anak tidak sah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah anak tidak sah yang bukan hasil perselingkuhan, dan juga anak tidak sah yang hasil perselingkuhan atau anak zina. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, secara garis besar mengatur hak-hak dan kewajiban anak. Hak-hak diantaranya meliputi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, hak untuk terbebas dari penganiayaan dan kekerasan, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, dan hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Kewajiban anak diantaranya yaitu menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, menyayangi teman, mencintai tanah air dan bangsa, menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, serta menjalankan etika dan akhlak yang mulia. Yang pertama, menurut undang-undang, sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lalu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa anak di luar nikah dianggap anak yang tidak sah, tetapi memiliki hak yang sama atas identitas dan perlindungan. Yang kedua, menurut hukum perdata, sesuai dengan ketentuan pasal 284 KUH Perdata, dengan pengakuan, maka status anak di luar kawin dapat diubah menjadi anak di luar kawin yang diakui. Yang ketiga, menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, anak di luar nikah dianggap sebagai anak zina dan umumnya dianggap tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Namun sesuai dengan fatwa ulama, banyak ulama mengatakan walaupun anak di luar nikah tidak memiliki hak waris dari ayahnya, tetapi tetap memiliki hak yang sama dalam perlindungan dan nafkah. Pertama adalah perlindungan oleh negara, bahwa negara Indonesia menjamin perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1969 tentang hak asasi manusia, yang dimana dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara. Dan hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib diakui, dipenuhi, dan dilindungi oleh hukum sejak ia dalam kandungan. Yang berarti setiap anak sejak dalam kandungan termasuk hak anak di luar nikah pun termasuk merupakan hak yang dilindungi oleh hukum. Yang kedua adalah perlindungan melalui pengesahan dan pengakuan dari orang tua dari anak di luar nikah tersebut. Nah, adanya pengakuan yang baik dari ayah maupun ibu dari anak di luar nikah tersebut
untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak sah mereka. Kemudian ayah maupun ibu dari anak di luar nikah tersebut menikah antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dan kemudian mencantumkan akta pengesahan terhadap anak tersebut pada saat mereka menikah, dan mencantumkan juga akta kelahiran anak tersebut, sehingga mereka menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak yang sah, dan anak di luar nikah tersebut akan berubah statusnya menjadi anak sah, dan nantinya akan memiliki hubungan keperdataan yang terpenuh terhadap ayah dan ibunya. Tiga adalah berdasarkan perlindungan yang didapatkan dari pembuktian ilmiah melalui tes DNA. Berdasarkan putusan nomor 46 garing PUU garing PUU 8 Romawi garing 2010 menyatakan bahwa di mana Mahkamah Konstitusi membuat terobosan baru terkait dengan anak di luar nikah yang tidak memiliki hubungan terhadap ayahnya dapat dibuktikan melalui pembuktian ilmiah seperti tes DNA. Hasil dari tes DNA itu akan membuktikan apakah seseorang itu merupakan orang tua dari anak di luar nikah tersebut. 2021, seorang aktor bernama lengkap Rizky Aditya digugat oleh seorang wanita bernama Weni terkait dengan perbuatan melawan hukum, terkait dengan penelantaran dan tidak mengakui seorang anak yang merupakan anak biologisnya. Surat gugatan yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Juni 2021 telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara 746-PDT-G/2021-PN.TNG pada tanggal 30 Juni 2021. Dalam surat gugatannya, penggugat memaparkan beberapa fakta hukum yang menjadi pokok gugatannya. 1. Penggugat dan tergugat telah menjalin hubungan dimulai dari tahun 2013 yang mana penggugat menjual rumahnya kepada tergugat hingga mereka dekat dan menjalin hubungan. Kedua, tergugat secara nyata telah menghamili penggugat namun tidak memiliki etikat baik untuk menikahi penggugat sehingga penggugat hamil dan melahirkan seorang anak perempuan di salah satu rumah sakit Jakarta. Dan menurut hukum, anak tersebut merupakan anak di luar nikah dan tidak memiliki status keperdataan dari ayahnya. Bahwa tergugat tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya, yang mana anak itu merupakan anak biologisnya, dan tergugat telah menghilang hingga pada saat ini tanpa meninggalkan kabar apapun kepada penggugat, dan tergugat tidak bersedia untuk mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya. Namun gugatan yang dibuat oleh penggugat tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten untuk mendapatkan kepastian mengenai status keperdataan anaknya tersebut. Pengajuan banding tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi Banten. Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan bahwa Rizky Aditya merupakan benar-benar ayah biologis dari anak dari si penggugat. Putusan tersebut diputuskan berdasarkan hasil dari tes DNA yang diperintahkan oleh hakim untuk dilakukan, sehingga dari hasil tes DNA tersebut dinyatakan bahwa Rizky Aditya merupakan benar-benar ayah kandung dari anak dari Weni tersebut. Akibat dari sikap dari Rizky Aditya, anak tersebut tidak dapat menerima hak dan kewajibannya sebagai seorang anak seutuhnya. Salah satunya adalah anak tersebut tidak dapat menjalankan hak sipilnya untuk membuat akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah secara jelas. Dalam pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa anak merupakan orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai layaknya subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh Perundang-Undang Perdata. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur hak-hak yang harus dilindungi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 juga mengatur tentang kewajiban seorang anak. Dasar hukum yang mengatur tentang anak di luar nikah yaitu Pasal 272 KUH Perdata, Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Putusan MK Nomor 46 garing PU Strip 7 garing 2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 280
KUH Perdata. Perlindungan hukum terhadap anak luar nikah di Indonesia meliputi perlindungan yang dilakukan oleh negara, yakni melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan melalui pengesahan dan pengakuan, pembuktian ilmiah ayah biologis melalui tes DNA. Meskipun negara telah memberikan perlindungan anak luar nikah melalui peraturan perundang-undang yang ada, namun dalam implementasinya belum tentu dapat menjangkau keseluruhan hak yang didapatkan oleh anak di luar nikah.